Judul renunganku kali ini tentang mata batin. Indra keenam itu kan seperti indra tambahan selain 5 indra. Ada indra perasa, peraba, pengecap, pelihat, dan pendengar. Nah, indra keenam itu secara umum bukan istilah rohani di kamus teologi. Indra keenam itu bisa kita balikan ke Tuhan Yesusnya untuk dia kembangin, bukan diri kita manusianya kembangin sendiri. Jadi ada istilah mata batin tuh ya. Sebenarnya Tuhan Yesus udah berusaha memenangkan kita umat percayanya juga di olah batin. Mengolah diri kan ada tuh Santo Santa di mana-mana. Contohnya San Antonius Padua. Santo sebelum kita yang sudah dikanonisasi terhubung ke suara hati yang betul. Jadi ada indera pendengaran rohani, ada penglihatan rohani gitu. Karunia penglihatan bukan karunia paling tinggi katanya kan. Ada istilah evata di firman Tuhan terbukalah, bukan hanya dari penglihatan tuh ada pendengaran rohani juga tuh ya. Arti terbukalah. Ada Bartimeus, satu orang buta duduk minta-minta. Tiap-tiap hari minta kasihan. Pada suatu hari Yesus melihatnya orang buta itu ya sembuhkan. Mata melihat. Jadi Bartimeus yang di perjanjian baru itu selain dia sembuh dari kebutaan fisiknya, juga mata rohaninya terbuka karena semakin menemukan mengenal Tuhan Yesusnya itu. Di lagu Bina Iman Anak tuh ya. Jadi kalau misalnya sedikit-sedikit kita mengambil kesimpulan yang agak kurang tepat gitu tentang arti dari firman Tuhan, kita berusaha nggak disalahin, oh salah olah batinnya, mata batin apa, berusaha mengambil kesimpulannya agak salah. Udah ada buku tafsir, jadi Tuhan Yesusnya berusaha sih mengampuni. Jadi kita di dunia nyata nggak bisa punya mata batin, ada mata tambahan bisa melihat orang di belakang kita kalau lagi jalan pindah jalur, jalan kaki pindah jalur nggak takut ketabrak sepeda. Itu kan kita pakai perasaan juga, intuisi, walaupun kadang-kadang ngelihat ke belakang juga ya gitu ya. Jadi kita udah berasa perasaannya itu, perasaan bisa diolah juga untuk keselamatan diri gitu. Orang-orang kudusmu tidak akan melihat kebinasaan, ada kaknya huruf besar itu. Orang-orang kudusmu kaknya huruf besar. Kalau orang kudus kaknya huruf kecil, kita semua yang masih hidup juga terpanggil untuk hidup kudus gitu. Gaya hidup kudus. Jadi bagian dari magisterium Santo Santa, ajarannya itu dari wahyu pribadinya yang dia tangkap dari olah batinnya gitu, terhubung ke suara hati yang betul, terhubung ke pendengaran rohani yang betul, rata-rata pasti mencapai suara Tuhan Yesusnya, pesan-pesannya, kutipannya betul, kata-katanya. Bapak Musa itu kan pernah melihat penampakan Tuhan dalam berupa semak menyala-nyala itu ya. Jadinya kita di dunia nyata yang masih hidup, kalau melihat penampakan seperti Makapinung apa Tuhan tidak akan mati. Karena zaman dulu perjanjian lama dibilang kalau yang melihat Tuhan akan mati. Karena kita sudah mengolah batin juga dari merenungkan firman Tuhan di perjanjian lama tentang tokoh-tokoh beriman yang sudah menang dalam imannya, contohnya Bapak Musa. Jadi kita melihat penampakan gitu seperti Tuhan tidak akan mati.